Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Imam Mayasari dalam mata kuliah Hukum Usaha. Kita lanjutkan yuk. Sesi kita terkait dengan peleburan atau konsolidasi. Perbuatan hukum peleburan diatur di dalam pasal 126 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum peleburan harus memperhatikan kepentingan dari A. Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. B. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Dan C. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai peleburan, hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau PT berupa peleburan. Pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak setuju tidak menghentikan proses peleburan. Selanjutnya, terkait dengan perubahan anggaran dasar dalam rangka peleburan, perubahan anggaran dasar dalam rangka peleburan berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan. Permohonan persetujuan atau perubahan anggaran dasar ditolak apabila bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar, isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, atau terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan Badan Hukum PT dan keberatannya dalam pasal 9, 10, 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. RUPS untuk menyetujui peleburan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir, atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Terima kasih.